Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Sang Pelaku. Di channel ini, saya akan berbagi kisah-kisah misteri yang dialami oleh para pelaku. Di episode ini, saya akan berbagi kisah misteri yang dialami oleh kawan-kawan saya ketika melaksanakan kegiatan pramuka. Lokasi masih sama di kisah yang sebelumnya, ya di sekolah saya. Karena kebetulan saya dan kawan-kawan mulai dari tingkat SMP, SMA sederajat sama di sekolahan itu. Ini adalah kisah yang menarik yang tidak akan kami lupakan. Karena skenario yang kita buat ternyata berbeda di lapangan. Tapi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kawan-kawan support channel ini supaya terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk mengikuti kisah-kisah kami selanjutnya. Baik, ini dia kisahnya. Hari itu kami sedang melakukan perkemahan dalam rangka pelantikan Bantara yang kami lakukan di sela-sela libur akhir semester pertama. Rencana kami, kegiatan ini akan kami laksanakan di luar sekolah. Tetapi sesuai dengan arahan pembina kami bahwa untuk kegiatan perkemahan Bantara tahun ini cukup dilakukan di lingkungan sekolah karena cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang terang, sehingga pembina memberikan arahan untuk mengadakan kegiatan cukup di sekolah saja. Rencananya kemah akan dilaksanakan di halaman sebelah timur atau tepatnya di komplek lokal Putri. Kebetulan halamannya sangat luas dan berumput, cocok untuk kegiatan tersebut. Jauh sebelum acara tersebut dilaksanakan, tentunya kami membuat sebuah perencanaan kegiatan secara bersama-sama. Sebut saja Putri, beliau adalah seksi acara dalam kegiatan tersebut. Pagi itu kami mengadakan rapat koordinasi tentang persiapan kegiatan perkemahan Bantara. Putri pun memimpin rapat dan menyampaikan skenario kegiatan yang akan berlangsung selama perkemahan tersebut. Rencananya kemah akan dilaksanakan selama 2 hari 1 malam, cukup untuk kegiatan tersebut. Untuk tenda peserta, rencana akan menghadap ke utara, membujur dari barat ke timur. Sebelah barat untuk tenda Putri dan sebelah timur untuk tenda Putra. Karena kebetulan yang sebelah timur itu adalah batas terakhir lapangan yang langsung bersinggungan dengan sawah yang dipisah dengan kali kecil atau aliran untuk persawahan, sehingga diputuskan untuk yang putra ditaruh di sebelah timur. Sekretariat panitia berada di kelas yang menghadap ke selatan atau menghadap ke deretan kemah yang letaknya tepat di tengah-tengah antara tenda putra dan tenda putri. Setelah Putri menyampaikan tentang beberapa konsep acara yang akan kita laksanakan pada perkemahan tersebut, tiba saatnya Putri menyampaikan rencana puncak kegiatan pada kemah tersebut. Rencananya prosesi pelantikan Bantara akan dilaksanakan tepat pukul 12 malam setelah melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Dalam skenario yang disampaikan Putri, setelah peserta melaksanakan sholat tahajud, mereka akan dikumpulkan di lapangan menggunakan baju PDL atau pramuka lengkap, berbaris berbanjar, berbaris ke belakang, menghadap ke utara sesuai dengan sanggahnya masing-masing. Dan rencananya semua peserta matanya akan ditutup dengan hasduk masing-masing. Setelah itu mereka akan digiring ke pos-pos yang telah disediakan. Rencana ada 3 pos, pos 1, 2, dan 3. Untuk membangun jiwa pemberani, Putri menyampaikan bahwa dalam salah satu pos, yaitu pos ketiga, akan dibuat skenario penampakan pocong. Karena untuk membuat karakter pocong relatif mudah dan sederhana. Kita hanya menggunakan mukena, make up,
yang sederhana untuk menunjang karakter tersebut. Akhirnya Putri pun memilih 2 panitia untuk berperan sebagai sosok pocong, Misbah dan Anam. Akhirnya dipilih sebagai pemeran tersebut. Keduanya akan ditempatkan di pos terakhir atau pos ketiga yang letaknya di ujung timur lapangan yang dipenuhi dengan semak tinggi. Cocok untuk skenario tersebut. Dalam skenario tersebut akan ada 2 pocong, satu di sisi selatan dan satunya di sisi utara. Jarak antara pocong 1 dan 2 kurang lebih sekitar 6-7 meter, yang nantinya mereka berdua akan bergantian untuk muncul. Ketika pocong 1 muncul, maka nanti pocong yang satunya akan menunduk dan sebaliknya, sehingga kesannya nanti berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Misbah sebenarnya keberatan dengan tugas itu karena dia adalah tipikal orang yang penakut, beda dengan Anam yang lebih pemberani. Tapi karena ini adalah tugas, mau tidak mau Misbah menerimanya. Tibalah pada hari pelaksanaan, di mana semua panitia saling membantu untuk kelancaran kegiatan tersebut, termasuk Anam dan Misbah. Mereka sibuk mempersiapkan kostum dan make up-nya masing-masing. Kegiatan pun berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, sampai pada puncaknya sekitar pukul 10 malam. Kegiatan api unggun selesai dilaksanakan dan peserta dipersilahkan untuk istirahat. Di saat para peserta istirahat, seluruh para panitia mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Tepat pukul 12 malam, Putri sebagai seksi acara melakukan koordinasi kepada kawan-kawannya untuk segera menempatkan diri di posnya masing-masing. Misbah pun disuruh untuk menempatkan diri oleh Putri, tapi waktu itu Misbah tidak langsung melaksanakannya karena dia penakut. Maka dia mencari Anam untuk diajak bersama-sama ke posko mereka. Tapi pada waktu itu Anam tidak kelihatan, sehingga dia mencari ke sana kemari dan bertanya kepada kawan-kawannya. Ada yang mengatakan bahwa dia tadi pergi ke kamar mandi. Ada yang mengatakan dia tadi sedang makan, sehingga dia terus mencari Anam karena dia merasa takut untuk pergi ke sana sendiri. Karena waktu sudah malam dan kegiatan harus dilaksanakan, maka Putri sekali lagi memberikan komando kepada Misbah untuk segera ke lokasi pos ketiga atau di mana lokasi dia akan berada. Dengan rasa takut, dia pun melangkah menuju ke lokasi sambil melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari Anam. Sesampai di lokasi, dia merasa senang dan tenang. Ternyata Anam sudah berada di posisi dengan kostum lengkap beserta make up-nya. Sambil berkata dalam hatinya, "Alhamdulillah sekarang sudah ada Anam. Tenang saya." Dia pun memanggil Anam. "Nam, cepat sekali kamu. Tak cari-cari kamu udah ada tadi. Kemana saja kamu?" kata Misbah. Tapi Anam tetap berdiri tanpa merespon dengan satu kata pun. Sambil membetulkan kostum, dia pun mengajak Anam untuk berbicara. Walaupun jarak Anam dengan Misbah lumayan jauh, sekitar 10 meter. Tapi karena dia di posisi paling timur, maka tidak ada yang mendengarnya. Aman dari peserta. Misbah pun mengajak Anam untuk berbicara lagi. Tapi responnya tetap sama. Dia tidak bergeming sama sekali. Dia hanya diam dan menatap lurus ke depan. Sesekali Misbah mengatakan, "Nam, make up-mu keren, seperti aslinya." Merinding aku, karena dia merasa bahwa kostum yang dipakai Anam dengan make up-nya sama persis seperti pocong-pocong yang ada di televisi, sehingga dia mengatakan itu. Tapi Misbah sebenarnya merasa tidak nyaman, karena di posisi itu banyak sekali nyamuk yang menggigit tubuhnya dan udaranya pun terasa dingin. Tapi Anam tetap berdiri tegak tanpa merasakan apa yang dirasakan Misbah. Misbah merasa kedinginan karena udara malam dan tentunya nyamuk yang begitu banyak.
Sampai akhirnya Misbah selesai dengan persiapan baju dan membuat make up sederhana di wajahnya. Sambil nyeletuk dia berkatakan, "Nam, siap aku." Lagi-lagi Anam tetap diam, tak bergeming. Saking sebalnya, Misbah mencoba untuk bercanda melemparkan batu kepada dirinya, tapi Anam tetap diam tanpa gerakan sedikit pun. Kemudian semua lampu menjadi padam. Itu tandanya bahwa kegiatan prosesi pengambilan bed Bantara akan segera dimulai. Misbah pun menjadi lebih takut dan tidak nyaman karena semuanya menjadi gelap gulita. Dia hanya melihat sosok Anam yang tetap berdiri dan diam tanpa bergeming. Sampai-sampai dia pun kagum. Ternyata Anam melakukan tugasnya dengan totalitas dan melakukannya dengan sempurna. Sedangkan dia merasa tidak nyaman karena banyak nyamuk yang menggigit dia. Jarak antara satu pos dengan pos yang lain cukup jauh, dan yang terjauh adalah pos ketiga, di mana suasananya terasa sunyi dan sepi sekali karena di ujung sekolah. Tibalah satu sangga yang menuju ke pos 3, di mana ketika mereka sudah memasuki ke pos 3, penutup mata mereka akan dibuka, dan mereka pun akan disuruh jalan satu persatu, membentuk deretan berbanjar dari depan ke belakang. Dikala itu, Anam tetap berdiri pada posisinya, sehingga ketika peserta menuju ke lokasi pos ketiga, posisi Anam langsung terlihat oleh peserta, yang membuat semuanya menjerit ketakutan. Saking ketakutannya, mereka ada yang menangis, ada yang menutup mata, dan sampai ada yang ingin kembali. Tapi sebenarnya pendamping sangga ketika melihat Anam, dia merasa takut sendiri karena terasa Anam begitu nyata. Terlebih dia mencium bau yang aneh di sekitar situ. Tapi karena dia berpikir bahwa itu hanya sosok pocong yang diperankan oleh Misbah dan Anam, maka pendamping itu hanya dengan santai melewatinya. Walaupun sebenarnya dia merasa merinding di situ. Sangga kedua pun akhirnya sampai ke pos 3, dan ini giliran Misbah untuk menampakkan diri. Misbah pun berdiri, tapi Anam yang seharusnya jongkok, dia masih berdiri, sehingga membuat Misbah menjadi jengkel. Sehingga sangga kedua ini akan melihat Misbah dan Anam, artinya ada dua pocong yang berada di situ. Karena Anam tidak mau jongkok ketika Misbah berdiri, akhirnya sangga ketiga, keempat, dan seterusnya melewati pos ketiga dengan ekspresi yang ketakutan karena mereka melihat sosok pocong yang diperankan oleh Misbah dan Anam. Tibalah pada sangga terakhir, di mana ketika sangga terakhir selesai melewati pos 3, maka pendamping akan memberikan kode kepada Anam dan Misbah bahwa ini adalah sangga terakhir. Artinya tugas mereka telah selesai. Misbah pun merasa lega karena tugasnya telah selesai, walaupun dia sebenarnya menahan jengkel terhadap Anam karena dia tidak melakukan skenario yang diberikan Putri, yang seharusnya mereka saling bergantian ketika sangga yang telah ditentukan melewati pos ketiga. Untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, Putri pun mengadakan briefing sebentar supaya kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Nah, Putri melaksanakannya di dekat pos ketiga, yaitu di sebelah timur, karena dianggap paling aman dari pandangan peserta, sehingga mereka bisa leluasa untuk melaksanakan koordinasi. Akhirnya Putri pun memberikan instruksi kepada semua panitia, kecuali yang menghandle peserta di lapangan, untuk berkumpul di pos ketiga. Semuanya pun berkumpul di situ, dan mereka saling membicarakan totalitas Misbah dan Anam ketika memerankan pocong yang berdiri tegap, menggunakan kostum, memakai make up, serta bau amis yang diciptakan mereka. Jadi mereka mengira mereka itu memakai bau-bauan yang sekiranya berbau amis di situ. Misbah pun senang karena dapat pujian itu.
Tapi dia memberikan sebuah klarifikasi bahwa kita tidak pakai ikan atau apapun yang berbau amis. Kita hanya memakai make up dan kostum. Misbah pun mengatakan ya kemungkinan bau yang diciptakan ini dari aliran air yang sering digunakan untuk irigasi persawahan. Memang pos ketiga itu berbatasan dengan aliran irigasi. Tapi Anam tetap berdiri tegak di posisinya tanpa ada sebuah kata pun dari mulutnya. Misbah pun memanggilnya berulang kali, mengajaknya untuk kembali, tapi si Anam tetap bergeming tanpa ada respon. Panitia pun duduk bersila, membentuk lingkaran dan berkoordinasi terkait langkah selanjutnya. Ketika Putri menyampaikan briefing, tiba-tiba dari arah barat terlihat Anam masih menenteng kostum dia dan menghampiri kawan-kawannya. Dia berlari sambil berkata, "Hoi, hoi, tunggu saya," kata Anam sambil berlari dari arah barat menuju ke timur. Sontak semua perhatian tertuju kepada Anam yang berlari, dan Misbah pun tercengang. Kok tiba-tiba dia lari dari arah barat, sedangkan dia terakhir tadi masih di posisinya, karena dia tidak mau diajak kembali oleh Misbah. Seketika itu Misbah langsung melihat ke posisi Anam, dan ternyata Anam sudah tidak ada pada posisinya. Selain Misbah, Putri dan kawan-kawan yang lain juga bingung atas kedatangan Anam, karena mereka semua terakhir melihat Anam masih pada posisinya. Sesampainya Anam di lokasi briefing, dia pun langsung duduk bergabung dengan nafas yang terengah-engah. Tiba-tiba Anam pun minta maaf karena dia ketiduran di kantor guru. "Maaf kawan-kawan, tadi saya ketiduran. Terus bagaimana dengan tugas saya?" Anam pun memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya. Semuanya terdiam dan mereka melihat ke pos 3. Ternyata Anam yang tadi masih berdiri di sana sudah tidak ada. Dan seketika tanpa komando, mereka pun langsung berlarian menuju ke barat ke tempat sekretariat. Dan Anam bingung dengan apa yang mereka lakukan. Suasana pun menjadi ricuh karena seluruh panitia membicarakan kejadian itu. Ternyata make up Anam yang serasa nyata, bau amis yang mereka cium, ternyata bukan Anam yang membuatnya. Apa yang mereka lihat selama ini adalah pocong, bukan Anam.